memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup,
Pembacaan firman diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 13. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Immanuel, Tuhan menyertai dan melindungi kita tentunya. Dan kita bersyukur sore hari ini di akhir bulan Juli kita berkumpul secara online, yang di gereja bisa beribadah di gereja, yang di rumah silahkan beribadah di rumah. Sekali lagi pada akhir bulan Juli ini kita akan mengambil satu kesimpulan dari tema kita selama bulan Juli ini, yaitu menikmati hal yang baik dari hasil kerja keras kita. Ayat tema kita Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga merupakan pemberian Allah. Bapak dan Saudara, bekerja merupakan bukti tanggung jawab kita kepada Allah. Alkitab menjelaskan secara jelas bahwa manusia diciptakan dengan jiwa dan natur, yaitu apa? Kerja, dan kerja. Bekerja. Manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman secara seimbang. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sangat jelas di situ. Walaupun akhirnya kita melihat juga manusia harus berpeluh untuk mendapatkan makanannya karena akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi toh itu pun ketika kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, etik kita, semangat kerja keras kita, sekali lagi bekerja itu merupakan bukti tanggung jawab kita kepada Allah. Dan Allah senang ketika kita mau bekerja keras. Nah, Bapak dan Saudara, pada sore hari ini kita melihat ada beberapa fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Yaitu apa? Ada 6 paradoks di tengah abad modern yang terjadi sekarang ini yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, paradoks kelangkaan. Artinya apa? Kekayaan manusia seharusnya dapat dipakai mengelola kesejahteraan. Akan tetapi justru terjadi kelangkaan yang bukan disebabkan oleh tidak adanya kekuatan mendayagunakan, karena begitu banyak produksi yang diperlakukan tidak beres. Berjuta liter susu dibuang di sungai, padahal banyak anak dalam kondisi yang kurang gizi. Lalu juga penyalahgunaan sumber daya alam yang dikuasai oleh segelintir orang. Nah, Bapak dan Saudara, itu ya paradoks yang terjadi, kelangkaan. Tuhan menyediakan begitu besar benarnya sumber daya alam, tetapi manusia kadang-kadang ada yang serakah. Lalu yang kedua, paradoks kemiskinan. Negara-negara yang adik kuasa semakin kaya. Persentase peningkatan kemiskinan juga semakin besar. Artinya apa? Ada sekelompok orang yang bertambah kaya, tetapi justru yang miskin semakin besar jumlahnya. Nah, kita lihat di Indonesia. Di Indonesia kalau tidak hati-hati akan bisa menciptakan pengemis dan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang semakin parah. Nah, inilah yang merupakan satu paradoks, di mana apa? Kita melihat dunia semakin hari mestinya semakin sejahtera dan makmur, namun kenyataannya jauh dari itu. Paradoks sensitif kepedulian yang ketiga. Satu pihak seharusnya setiap negara maju, negara makmur, orang kaya semakin memikirkan orang lain yang kekurangan. Tetapi justru sebaliknya, mereka berpikir bagaimana memanipulasi orang. Mereka bukan mencari uang untuk makan, tetapi mereka memakan orang untuk mencari uang. Kasarannya seperti itu, Bapak. Paradoks ketenaga kerjaan. Di satu pihak banyak yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi di pihak lain tidak ada tenaga kerja yang memadai dan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia.
Dan itu yang terjadi Bapak dan Saudara, pengangguran semakin meningkat. Pengangguran itu terdiri dari bukan hanya orang-orang yang tidak bisa bekerja, mereka kebanyakan sarjana-sarjana, tapi mereka nganggur karena melihat kesempatan kerja, kapasitas kerja, akhirnya mereka asal kerja saja, punya potensi besar tetapi tidak digunakan dengan maksimal. Paradoks waktu, kita mempunyai kemampuan teknologi mengefisienkan waktu, kita bisa bekerja cerdas, bekerja hemat dan sebagainya, dan itu juga merupakan satu pertimbangan yang lain ketika kita bisa mengefisienkan betapa banyak tenaga kerja yang harus kita PHK. Paradoks kesehatan, makin maju suatu negara ternyata juga penyakitnya semakin banyak. Kita nggak tahu apakah karena pola makan atau karena apa. Nah itulah yang terjadi, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan juga lingkungan itu saling berkaitan. Nah karena itu Bapak dan Saudara, mari kita melihat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam kehidupan kekristenan, kita melihat bahwa setiap pekerjaan telah disiapkan oleh Allah. Ketika dengan tangan kita sendiri kita bekerja keras, kita akan menikmati hasil yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang disebut citra Kristen, citra orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan keras. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ketika kita ingin bertanggung jawab hidup kita, mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah dengan bekerja, yang pertama, kita harus bekerja kerja yang berorientasi kepada Allah. Bukan pada uang, bukan pada diri egoisme, bukan pada kenikmatan, bukan pada sekularisme, keduniawian. Nah, kita mulai berpikir mengubah paradigma, yaitu apa? Tentang totalitas, yang berarti mengubah sikap kita, format dasar kita, bahwa prinsip dan keyakinan kita bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, kepada Allah, dan untuk Allah. Bagi Allah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi bekerja kita itu apa? Dengan kata lain, ketika kita bekerja, kita sekolah, kita menyelesaikan pendidikan kita masuk dunia kerja, yang kita pikirkan bagaimana kita harus bekerja untuk Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita orientasinya kita kerjakan untuk Allah. Yang kedua, orientasi kerja berada pada tanggung jawab dan bukan pada hasil. Kita jangan berpikir hasil lebih dahulu. Hasil itu pasti akan mengikuti kita. Ketika kita bekerja, ketika kita bersekolah, ya, apa yang kita pikirkan? Wah, besok saya sekolah lulus S1, S2, S3, sarjana ini. Saya belajar sekolah bukan untuk cari gelar, tetapi apa? Kita harus melihat prosesnya ketika belajar. Apakah kita betul-betul mengambil satu pengetahuan untuk masa depan kita, untuk bekal kita bekerja. Atau ketika kita bekerja, jangan hanya berpikir tentang hasil, tapi kita kerjakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hasil pasti mengikuti. Orang yang bekerja keras, bekerja baik, bekerja tanggung jawab, pasti akan disukai oleh atasannya dan pasti ada hasil yang baik. Nah, ketika kita melaksanakan itu, kita akan beroleh kesenangan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa berikanlah kepada kami, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Nah, dari sini kita belajar bagaimana dapat terhindar, yaitu kita tahu mana bagian untuk Tuhan, mana bagian untuk. Kemudian yang ketiga, perjuangan mencapai kualitas tertinggi yang mungkin kita capai.
Orang Kristen tidak pernah diajar untuk membandingkan diri sendiri dengan orang. Itu salah besar. Tetapi kita itu bukan berkomparasi membandingkan, tetapi kita berkompetisi untuk mencapai yang tinggi-tingginya. Artinya semangat kita mengejar mutu yang tertinggi yang bisa kita perjuangkan, tidak perlu takut melihat orang lain yang lebih sukses, orang lain yang lebih dulu berhasil, atau orang lain yang tidak berhasil, yang kalah dengan kita. Tetapi kita punya tanggung jawab mengembangkan dunia dan talenta yang diberikan pada kita semaksimal mungkin. Artinya apa? Ketika kita berjuang untuk mencapai kualitas tertinggi, kita perlu berkompetisi secara sehat, bukan berkomparasi membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang keempat itu yang perlu kita tanamkan juga adalah etika yang sejati. Truth ethic, etika yang sejati. Kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Panggilan kerja yang menunjukkan citra Kristen. Orang Kristen bukan hanya sekedar memiliki semangat kerja yang keras, tetapi juga orang Kristen melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan sudah memberikan satu pekerjaan yang baik, merencanakan pekerjaan baik dalam kitab Efesus dikatakan, yang sudah dirancang oleh Allah. Dan ini merupakan satu prinsip penting dalam kita bekerja. Sebab jika orang Kristen bekerja namun tidak menjadi garam, memberi rasa, berbagi rasa untuk lingkungan, maka apa artinya kalau garam itu tidak asin, harus dibuang dan diinjak orang. Yang kelima, ketika kita bekerja, kita harus memikirkan berkat bagi orang lain. Artinya apa? Berpikir bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita juga harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Karena baik otak, kemampuan, kesempatan, harta maupun segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, kita belajar untuk berbagi dengan mereka yang kekurangan. Artinya apa, saudara-saudara? Saat kita memberi, kita itu akan menerima. Itu adalah secret of life, rahasia kehidupan. Saat kita menolong orang lain, Bapak dan Saudara, pada saat yang sama, kita itu sedang menolong diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi, yang banyak orang kadang tidak sadar, tahu atau tidak sadar, saya tidak tahu. Tetapi bukankah ini merupakan satu kebenaran yang layak kita percaya? Karena banyak orang yang lebih berbahagia. Kadang-kadang ya, banyak orang yang berpikir lebih berbahagia menerima daripada memberi. Terbalik, Bapak dan Saudara. Kita punya prinsip Tuhan Yesus mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada satu gambaran ilustrasi, seorang buta sedang berjalan dengan tongkat di malam hari. Seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat, tangan kirinya membawa lampu. Pemandangan ini cukup mengherankan bagi seorang pria yang kebetulan lewat. Lalu dia penasaran. Akhirnya dia bertanya, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Orang buta itu menjawab sebagai penerangan. Pria itu bertanya kembali dengan, "Loh, tapi bukankah Anda buta?" Dan tetap tidak bisa melihat meski ada lampu penerangan. Orang buta itu tersenyum dan menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, orang lain bisa melihat saya. Selain membuat jalanan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Jadi di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri.
kita ingat bahwa ini adalah perbuatan yang baik, walaupun dia orang buta, tidak bisa melihat. Tapi ketika berjalan malam hari, dia membawa lampu, itu berguna bagi diri sendiri supaya tidak ditabrak, dan juga menjadi penerang bagi orang lain yang tidak membawa lampu. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain, sesuatu pasti akan kembali. Kiranya itu yang menjadi satu berkat. Jadi menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi alam semesta. Itulah tujuan pekerjaan kita sebagai orang Kristen. Kiranya kita semua, dan itulah kesimpulan dari tema bulan Juli, menikmati hal baik dari kerja keras, prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kesempatan pada sore hari ini kami boleh merenungkan tentang apa tanggung jawab kami untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan itu semua adalah tanggung jawab kami untuk dan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kami untuk bisa bekerja sebaiknya. Dan berkatilah kami, Tuhan berkenan akan pekerjaan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan Tuhan menjadikan berkat kami juga untuk terpujilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu
pernah habis di hidupku. Ku berjuang